Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari Handayani. Pada kali ini saya akan menjelaskan topik terkait usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi dan karakteristik dari UMKM itu sendiri. Nah, apa definisi dari UMKM itu? Didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha. Nah, kriteria usaha ini apa saja yang ada di dalamnya? Menjadi pembeda antara usaha mikro, kecil, dan menengah. Bersumber pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah ini dibagi menjadi dua, yaitu menurut asetnya dan menurut omsetnya. Apa beda aset dan omset itu sendiri? Kalau aset itu adalah kapital atau modal yang dimiliki oleh usaha tersebut. Misalkan modal bangunan, kemudian mesin, teknologi, dan lain-lain. Kemudian kalau omset itu sendiri adalah hasil dari total penjualannya. Nah, di sini yang termasuk dalam kriteria usaha mikro yakni sebuah usaha yang nilai asetnya maksimal sebesar 50 juta per tahunnya. Sementara untuk nilai omsetnya maksimal adalah sebesar 300 juta. Kemudian untuk yang kelompok usaha kecil, kriteria menurut asetnya yaitu lebih dari 50 juta namun di bawah dari 500 juta dan maksimal untuk omsetnya itu adalah sebesar 300 juta. Ini omset untuk usaha mikro maupun kecil nilainya sama, maksimal 300 juta. Yang membedakan adalah nilai asetnya. Kalau usaha kecil jauh lebih tinggi dibandingkan usaha mikro. Yang ketiga yang termasuk dalam usaha menengah ini, asetnya adalah di atas 500 juta dan di bawah 10 miliar. Nah, kalau di atas 10 miliar berarti sudah tidak masuk kategori menengah, sudah besar ya, usaha besar. Lalu, untuk dari sisi omsetnya, usaha menengah ini berkisar antara 2,5 sampai 50 miliar rupiah per tahunnya. Lalu, bagaimana karakteristik UMKM itu sendiri? Secara umum, UMKM itu memiliki sistem manajemen pengelolaan yang masih sederhana. Contohnya di dalam usaha mikro. Misalkan seorang pengusaha penjual gorengan di Kota Semarang, dia tidak ada pencatatan pembukuan yang baik secara sistematis, hanya mengetahui berapa yang didapat hari ini dan pengeluaran yang diperoleh, atau pengeluaran dan pendapatan yang keluar dan masuk hari itu. Jadi dia tidak bisa membedakan mana uang yang masuk di dalam sebagai modal atau asetnya atau sebagai profitnya. Itu mereka secara sederhana belum bisa membedakan. Kemudian yang kedua adalah rendahnya akses terhadap lembaga kredit. Ini terkait tadi karena rendahnya literasi pembukuan, rendahnya manajemen pembukuan di usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia ataupun di beberapa negara lainnya, sehingga mereka akan kesulitan memperoleh akses kredit ke perbankan. Karena salah satu syarat untuk memperoleh kredit perbankan itu sendiri, syaratnya harus ada pembukuan yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pendapatan atau income yang memang besarnya valid segitu, sehingga bank yakin untuk memberikan uangnya, dananya itu terhadap UMKM untuk dapat diolah sebagai investasi, sebagai modal investasi. Ketiga, yaitu belum memiliki status badan hukum. Umumnya UMKM itu masih jarang yang mendaftarkan usahanya di Kementerian UMKM dan Koperasi, sehingga legal status badan hukumnya tidak ada. Nah, yang keempat yaitu terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu. Biasanya mereka melakukan bisnis itu masih pada satu jenisnya. Usaha misalkan usaha gorengan, dia jualnya hanya gorengan saja. Usaha kerajinan dari bahan rotan, usahanya satu jenis itu, tidak mencoba mengkolaborasikan hasil produk turunan dari usahanya dia.
Usaha mikro itu sendiri dibedakan menurut kelompok masing-masing UMKM. Yang pertama, untuk usaha mikro. Karakteristiknya yang pertama, jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Yang kedua, tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. Yang ketiga, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Yang keempat, sumber daya manusianya atau pengusahanya belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Yang kelima, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Keenam, umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang ketujuh, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP. Contohnya di sini adalah yang pertama, usaha tani, pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya. Yang kedua, industri makanan dan minuman, industri mebler, pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi, pembuat alat-alat. Yang ketiga, usaha perdagangan seperti kaki lima, serta pedagang di pasar lainnya. Yang keempat, peternakan ayam, itik, dan perikanan. Dan yang kelima, usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek, dan penjahit konveksi. Kemudian, karakteristik untuk usaha kecil. Usaha kecil ini levelnya di atas usaha mikro. Karakteristik usaha kecil yang pertama, jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah. Yang kedua, lokasi tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP. Yang kelima, sumber daya manusia atau pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang keenam, sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal. Yang ketujuh, sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik, seperti business planning. Contoh usaha kecil ini tadi adalah yang pertama, usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. Yang kedua, pedagang di pasar grosir atau agen dan pedagang pengumpul lainnya. Yang ketiga, pengrajin industri makanan dan minuman, industri mebler, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi, dan industri kerajinan tangan. Yang keempat, peternakan ayam, itik, dan perikanan. Dan yang kelima, koperasi berskala kecil. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu usaha menengah. Yang pertama, umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas, antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Yang kedua, telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Yang keempat, telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi pemburuan, telah ada jam sostek, pemeliharaan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kelima, sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain. Yang keenam, sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Yang keenam, pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. Contohnya apa yang masuk dalam usaha menengah? Yaitu yang pertama, usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah. Yang kedua, usaha perdagangan atau grosir termasuk ekspor dan impor. Yang ketiga, usaha jasa EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut, garmen dan jasa transportasi, taksi, dan bus antar provinsi. Yang keempat, usaha industri makanan dan minuman, elektronik, dan logam. Dan yang terakhir, usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.